Sintayong didatangkan pada tahun 2019 yang lalu. Sebenarnya pelatih asal Korea Selatan ini sempat diragukan bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang gemilang. Namun dia membuktikan kualitasnya dengan mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia, punya tugas yang berat. Pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu, PSSI memperkenalkan Sintayong sebagai pelatih terbaru timnas Indonesia. Langkah ini dianggap bakal mendongkrak kualitas skuad Garuda. Pasalnya, Sintayong punya track record yang sangat bagus. Pelatih kelahiran Yeongdok-gun ini pernah mengantarkan Korea Selatan lolos ke Piala Dunia Rusia. Nggak cuma itu, Sintayong juga berhasil mengalahkan tim unggulan sekelas Jerman. Menariknya, Sintayong yang baru bergabung mendapatkan tugas yang sangat berat. Saat itu Sintayong langsung merangkap jabatan sebagai pelatih tim nasional senior dan U20. PSSI meminta Sintayong menangani timnas U20 sebagai persiapan di Piala Dunia. Gak cuma itu, Sintayong juga punya wewenang untuk memantau perkembangan para pemain muda. Akibat banyak merangkap jabatan membuat sejumlah agenda batal terlaksana. Salah satunya adalah agenda FIFA Matchday di bulan Maret yang lalu. Ketua PSSI yakni Muhammad Iriawan mengatakan kalau pembatalan ini merupakan permintaan langsung dari Sintayong. Sintayong menyebut kalau laga itu nggak efektif karena dirinya ingin fokus memberikan latihan kepada pemain U20. Dia pun sempat hampir menyerah dan mengeluhkan capek. Namun Sintayong punya ambisi untuk membenahi sepak bola Indonesia. Dia pun bakal menyusun jadwal atau roadmap agar bisa terlaksana dengan baik. Karakter pelatih yang keras. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang keras dan sangat tegas dengan pemainnya. Salah satunya terlihat pada pemusatan latihan timnas junior di Jakarta pada bulan Agustus kemarin. Saat itu Sintayong menjalankan program perbaikan fisik dan teknik. Dalam sesi latihan teknik, pelatih asal Korea Selatan ini pun terlihat memberikan arahan sambil marah-marah. Selain kontrol bola, Sintayong juga meminta anak-anaknya untuk memberikan umpan dengan sempurna. Mereka yang melakukan kesalahan diminta untuk mengulangnya sampai bisa. Nggak cuma keras dalam sesi latihan, Sintayong juga nggak pandang bulu dalam memilih pemain. Hal ini terlihat di mana dia nggak segan untuk mencoret pemainnya. Padahal setelah mencoret pemain, Sintayong harus mencari wajah baru yang belum tentu punya track record lebih baik. Terbaru, Sintayong mencoret Alveandra Dewangga dari dalam skuad. Bek PSIS Semarang ini merupakan langganan tim nasional Indonesia. Selain itu, Dewangga juga alumni Piala AFF 2020 yang tampil mengejutkan dan mendapatkan banyak sorotan bernada puas. Sintayong juga memberikan peringatan kepada 3 pemain pilarnya yakni Kakang Rudianto, Hoki Caraka, dan salah satu wonderkidnya yakni Ronaldo Kuateh. Dia memperingatkan mereka untuk nggak tinggi hati. Walaupun berkarakter cukup keras, Sintayong pun masih punya sisi lembut. Hal ini terlihat di mana dia beberapa kali bercanda dengan anak-anak asuhnya. Sering merotasi pemain. Selain punya karakter keras, Sintayong juga nggak segan-segan untuk merotasi pemain. Salah satunya terjadi di kualifikasi Piala Asia U20 menghadapi Hong Kong. Saat itu Sintayong merotasi pemain untuk melihat kemampuan pemain cadangan. Hebatnya pemain cadangan Sintayong ini nggak kalah bagus dan dia nggak punya kerja keras. Hasilnya skuad Garuda Muda menang telak dengan skor 5-1. 5 gol timnas saat itu dicetak lewat Rabani Tasnim, Afrianto Niko, Zanadin Faris, dan brace dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membuat Sintayong merasa sangat puas. Dia mengatakan kalau para pemain sudah bekerja cukup keras untuk bisa meraih kemenangan. Selain itu, Sintayong juga pernah merotasi pemain di Piala AFF U19 kontra Filipina. Saat itu dia mencadangkan beberapa nama seperti Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh. Selain itu, Sintayong juga menghabiskan jatah pergantian pemain. Menurut pelatih berusia 51 tahun ini, merotasi pemain sangat penting agar bisa mengelola fisik dan stamina dengan baik. Kerap diremehkan. Sejak menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong sering diremehkan oleh berbagai pihak. Salah satu yang paling sering meremehkannya adalah media asal Vietnam. Media bernama Baumoy ini sempat memprovokasi Sintayong jelang babak kualifikasi Piala Asia U20. Media itu menyebut Sintayong ketakutan karena gagal mendapatkan pemain naturalisasi. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI memang gencar mencari pemain keturunan untuk bergabung di tim nasional U19. Para pemain itu diharapkan bisa tampil di Piala Dunia U20 tahun 2023.
Program naturalisasi itu justru mendapatkan kritikan keras dari pengamat sepak bola Vietnam bernama Phu Man Hai. Dia menilai Sintayong nggak becus untuk menemukan bakat pemain-pemain lokal. Phu Man Hai juga menyebut kalau program naturalisasi itu nggak memberikan dampak apapun. Sebab dia merasa Sintayong akan malu seandainya program naturalisasi tersebut gagal. Selain media Vietnam, Sintayong juga sempat diremehkan oleh pelatih tim nasional Yordania yakni Adnan Hamad. Saat itu, timnas Indonesia takluk atas Yordania di kualifikasi Piala Asia. Hamad menyebut kalau anak asuhnya bisa menghabisi skuad Garuda kalau saja pemainnya nggak banyak membuang peluang. Namun Sintayong menanggapinya dengan santai. Berikutnya, Sintayong juga pernah diremehkan di ajang Piala AFF 2020 yang lalu. Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup B nggak diunggulkan untuk lolos. Saat itu, Vietnam dan Malaysia diprediksi akan lolos dengan mudah. Akan tetapi Sintayong ingin membalas cacian tersebut dengan prestasi yang akan dia raih. Pembuktian Sintayong. Walaupun kerap diremehkan, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia senior dan U20 lolos ke Piala Asia. Sebelumnya Sintayong membawa timnas senior lolos terlebih dahulu. Kepastian ini didapatkan setelah skuad Garuda mengalahkan Nepal di matchday ketiga grup A kualifikasi. Bertanding di Jaber Al-Ahmad, skuad Garuda menang telak dengan skor 7 gol tanpa balas. Sebelumnya, skuad Garuda juga memperdaya Kuwait dengan skor tipis 2-1. Padahal skuad Garuda belum pernah menang atas mantan juara Piala Asia tersebut sejak tahun 1980 yang lalu. Sementara itu Indonesia lolos ke Piala Asia dengan mengambil slot terbaik. Indonesia sendiri sudah nggak tampil di Piala Asia sejak tahun 2007. Itu pun juga lolos karena tampil sebagai tuan rumah. Setelah membawa timnas senior ke Piala Asia, kali ini giliran timnas Indonesia U20. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos setelah menekuk Vietnam di laga ketiga grup F kualifikasi. Laga ini sangat krusial dan menentukan karena Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi 6 poin. Selain itu, kedua tim juga mempunyai jumlah gol dan kebobolan yang sama. Hasilnya, Indonesia dan Vietnam pun bertarung habis-habisan untuk keluar sebagai pemenangnya. Pada akhirnya, skuad Garuda Muda bisa menang dramatis dengan skor 3-2. Hebatnya, Sintayong sudah tahu caranya untuk menang. Sebab sebelum pertandingan, sang pelatih percaya diri meminta penonton untuk datang dan melihat kemenangan skuad Garuda Muda. Sebelumnya, pada akhir Desember dan awal Januari lalu, Sintayong pun turut membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF. Saat itu, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan harus berhadapan dengan Thailand di partai final. Sayangnya, setelah menjalani 2 leg pertandingan, skuad Garuda harus menyerah dengan agregat 2-6. Walaupun kalah, tapi timnas Indonesia mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Sebab mereka sudah nggak melaju ke partai final Piala AFF sejak tahun 2016 yang lalu. Itulah ulasan pembuktian Sintayong yang selalu diremehkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong bisa membawa timnas Indonesia berbicara banyak di 2 Piala Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.